mungkin banyak yang penasaran, apakah pupuk NPK itu bisa difermentasi? Nah, kita lihat kondisinya sekarang, pupuk itu di tempat air atau di tempat gentong yang kita sudah lakukan fermentasi. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Putih. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai. Ini merupakan cabai rawit Ori 212 dan merupakan di lahan yang kedua kawan-kawan. Nah, pertumbuhan tanaman cabainya cukup subur, buahnya cukup lebat. Sebagaimana kawan-kawan bisa perhatikan di samping saya ini, sangat lebat sekali. Nah, khususnya pada hari ini saya akan menjelaskan dan akan melakukan pengocoran dengan bahan-bahan yang super sekali. Di mana pengocoran ini dimaksudkan agar tanaman semakin sehat, subur, dan semakin berbuah lebat. Walaupun, saya katakan walaupun kawan-kawan, sekarang ini kita ketahui setiap daerah atau setiap wilayah memang mengalami situasi yang tidak stabil atau cuaca yang berbeda-beda. Khususnya di tempat saya ini sekarang sudah musim kemarau yang luar biasa kawan-kawan. Bisa dibayangkan di dataran tinggi ini kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Jadi cuacanya cukup panas dan ini yang sangat penting kita ketahui sebagai petani cabai khususnya di tempat kami ini irigasi tidak ada. Jadi kita mengandalkan sebenarnya dari dulu sistem pertanian adalah mengandalkan air hujan. Tetapi kalau situasi seperti ini yaitu cuaca kemarau atau panas yang luar biasa, kita juga harus mempunyai teknik-teknik penerapan agar tanaman yang kita tanam ini tetap tumbuh secara maksimal, tetap subur, tetap berbuah lebat dan bebas dari hama penyakit. Nah, khususnya pada hari ini kita seperti tadi saya sampaikan, kita akan melakukan pengocoran. Nah, di mana pengocoran ini atau penyiraman ini kita menggunakan pupuk NPK kawan-kawan. Nah, padahal video sebelumnya di tanaman-tanaman sebelumnya kita memang jarang sekali menggunakan yang namanya pupuk NPK. Tetapi ini khusus ini kawan-kawan, kita pada hari ini akan memberikan atau melakukan pengocoran dengan pupuk NPK. Tetapi, nah saya katakan tetapi tidak seperti biasanya kita menggunakan langsung kita campur NPK-nya. Tetapi hari ini kita melakukan pengocoran dengan NPK dengan sistem terlebih dahulu. Atau pada hari sebelumnya kita sudah fermentasi. Nah mungkin ada pertanyaan atau yang sering mengganjal di kawan-kawan karena biasanya para petani yang kita tahu menggunakan pupuk NPK itu langsung digunakan pada saat di lahan. Langsung membeli pupuk, maksud saya langsung dicampur dengan air, langsung digunakan. Tetapi yang saya terapkan berbeda dari seperti biasanya. Karena ini juga sering kita lakukan di penanaman tanaman sebelumnya, baik menanam cabai, tomat, kul, dan lain sebagainya. Kita selalu menggunakan sistem fermentasi pupuk. Nah, pupuk yang kita gunakan seperti tadi saya sampaikan adalah NPK. Nah, kita lihat dulu kondisi pupuk yang kita sudah fermentasi, bahan-bahan apa yang kita gunakan untuk memfermentasi pupuk kimia. Kan pada dasarnya pupuk kimia itu tidak bisa difermentasi. Yang bisa difermentasi adalah bahan-bahan organik. Tetapi saya mempunyai sistem yang berbeda sebenarnya kawan-kawan. Nah, untuk mengetahui hal ini makanya simak videonya dengan durasi full agar tidak gagal paham kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan kondisi tanaman cabai rawit Ori 212 yang kita tanam di lahan kedua. Jadi pertumbuhannya cukup subur seperti ini, walaupun dulunya bekas tanaman timun atau kita tumpang sari dengan tanaman timun. Nah, khususnya pada hari seperti tadi saya sampaikan, kita akan melakukan pengocoran dengan pupuk NPK dan ditambah dengan bahan-bahan yang lain, tetapi kita fermentasi terlebih dahulu. Dan perlu saya jelaskan kawan-kawan, kita tidak melakukan pemberian pupuk susulan. Nah, biasanya sudah memasuki fase generatif seperti ini. Kita diharapkan atau harus sebenarnya memberikan pupuk susulan dengan maksud agar buah semakin lebat
bunga juga semakin lebat di lubang pupuk susulan seperti ini. Seharusnya kita menaruh pupuk susulan di lubang ini dengan menggunakan fosfat ataupun dicampur dengan NPK. Tetapi sampai saat ini kita belum melakukannya. Ini ada alasannya kawan-kawan. Kita tidak memberikan karena sekarang musim kemarau yang cukup panas luar biasa di tempat kami ini. Jika itu dilakukan pemberian pupuk susulan, itu tidak akan berfungsi sepenuhnya walaupun kita berikan di sini cukup banyak. Karena penyerapan pupuk NPK dengan memberikan pupuk susulan itu akan diserap oleh akar tanaman batang cabai ini atau akar cabai ini kalau itu ada air. Jika tidak air, itu tidak ada berfungsi. Makanya saya memberikan pupuk susulan melalui sistem pengocoran langsung di lubang tanam ini nanti. Dan sebelumnya kita terapkan sistem pengocoran dengan asam amino dan fosfat cair. Kita kocor juga langsung di pangkal batang ini. Dan juga menggunakan kalsium boron juga kita kocor pada batang ini. Nah, makanya sekarang kita akan melakukan pengocoran dengan pupuk NPK yang sudah difermentasi. Mungkin banyak yang penasaran, apakah pupuk NPK itu bisa difermentasi? Nah, kita lihat kondisinya sekarang. Pupuk itu di tempat air atau di tempat gentong yang kita sudah lakukan fermentasi kurang lebih 1 bulan, kawan-kawan. Nah, inilah kawan-kawan tempatnya atau tempat air yang digunakan untuk memfermentasi pupuk mutiara atau pupuk NPK. Ini ukuran baknya adalah 200 liter, sedangkan yang di sampingnya kita pakai toren itu ukuran 300 liter. Nah, ini pupuknya kawan-kawan yang kita gunakan. Pupuknya NPK grower kawan-kawan dengan kandungan nitrogen 15, fosfat 9, kalium 20 ditambah Te. Dan kita campur atau kita mix dengan pupuk nutrisi boron plus MgO. Ini sangat bagus sekali. Dan kita untuk takaran 200 liter air kita pakai NPK growernya 2 kilo, sedangkan boronnya 1 kilo. Dan kalsium yang kita gunakan adalah kapur dolomit, ukuran atau dosis yang kita pakai adalah 5 kilo. Dan kotoran ayam kita pakai kurang lebih 15 kilo kawan-kawan. Untuk bahan fermentasi atau bakteri yang kita gunakan adalah EE4 seperti ini. Ini sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan atau 30 hari. Nah, kita akan buka dan kita akan melakukan pengocoran sekarang kawan-kawan. Setelah kita buka kawan-kawan, ini kondisi pupuknya. Nah, ini berarti fermentasinya berjalan baik. Kenapa berjalan baik saya katakan? Bakterinya masih tetap berfungsi. Bakteri E4 itu ini akan ada gelembung-gelembung yang bisa kawan-kawan lihat ini. Nah, itu ada gelembung-gelembungnya kawan-kawan, itu di tengahnya bergelembung dia. Itu menandakan aktif bakterinya. Nah, sedangkan kita akan melihat di tempat yang berbeda seperti ini. Nah, ini tempat air yang berbeda. Nah, itu bahkan dia keluar jamur seperti ini. Jadi proses fermentasinya cukup bagus, berjalan dengan baik. Dan kegiatan seperti ini atau sistem seperti ini sudah sering kita gunakan atau sudah sering kita lakukan dalam budidaya tanaman cabai, kul, dan sejenisnya kawan-kawan. Jadi ini sangat bagus sekali untuk tanaman sebenarnya kawan-kawan. Kalau sistem penggunaan pupuk kita lakukan dengan cara seperti ini. Apalagi sekarang musim kemarau. Jadi penggunaan pupuk kimia NPK yang kita fermentasi seperti ini, manfaatnya atau fungsinya akan lebih bertahan lama dibandingkan kita melakukan pengocoran secara langsung dengan menggunakan kimia kawan-kawan. Jadi tidak berpengaruh buruk kimia terhadap kondisi tanah kalau kita melakukan dengan cara sistem fermentasi seperti ini. Karena bakterinya seperti tadi saya katakan masih hidup seperti ini. Ini warna pupuknya, pupuk NPK grower yang sudah difermentasi, warnanya sampai hitam pekat seperti ini. Dan ini sudah tidak bau walaupun dicampur dengan kotoran ayam. Nah, dosis yang akan kita gunakan untuk per batang tanaman cabai adalah kurang lebih satu begini, satu gayung ini kurang lebih 100 ml nih kawan-kawan. Karena sekarang musim panas lebih banyak akan lebih bagus. Nah, seperti ini caranya kawan-kawan. Kita siram langsung pada batang atau pangkal tanaman ini. Nah, ini tidak berbahaya sama sekali ini. Walaupun dia menggunakan pupuk NPK mutiara. Karena seperti tadi saya sampaikan, karena ini prosesnya sudah melalui fermentasi. Jadi aman untuk batang tanaman kawan-kawan. Simple caranya, sangat mudah.
Kegiatan kita hari ini melakukan pemupukan yang sudah difermentasi, sudah selesai kita lakukan. Ini pemupukan ini bertujuan atau bermaksud agar tanaman lebih subur, lebih berbuah lebat. Semoga apa yang saya berikan, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga kedepannya kita menjadi sukses.